Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin mereview dari status saya yang saya pasang sejak kemarin untuk kita bahas tanggapan-tanggapan dari para responden terkait pertanyaan yang saya berikan ya. Alhamdulillah viewsnya mencapai 303, not too bad ya. Kemudian mari kita lanjut saja. Sebenarnya status yang saya buat itu berdasarkan dari saya terinspirasi dari viralnya lomba 17 Agustus yang unik di Magelang, yaitu menatap foto mantan terlama. Buat saya ini sebenarnya sesuatu yang istilahnya membuat saya ingin ikut berkomentar. Sehingga saya pengen dapat tanggapannya dari teman-teman di kontak WA saya, yaitu dengan saya memberikan pertanyaan untuk membuka wawasan ya. Sebelumnya saya pernah membuka wawasan seperti itu iseng, dan itu sempat tembus 400 views juga. Dan kali ini juga lumayan banyak yang menanggapi, dan ada yang request untuk diabadikan dari komentar-komentar para responden karena dirasa ada manfaatnya. Semoga begitu ya. Jadi di sini saya mengajak para viewer atau yang melihat status saya untuk mengomentari daripada pertanyaan yang saya sampaikan, yaitu pertanyaannya, saudara, apa enaknya tidak punya pacar atau menjomblo? Sebenarnya pacar ya, tapi nanti responden bervariasi. Ada yang menjawabnya lebih ke Islami, kemudian lebih ke ta'aruf, dan lebih ke pernikahan seperti itu. Dan saya tekankan di sini, saya rasa menjomblo atau tidak punya pacar itu adalah sebuah pilihan, bukanlah takdir, seperti itu. Jadi saya minta komen yang versi murni daripada teman-teman views saya. Responden pertama, dia langsung menyampaikan bahwasanya memang belum ketemu jodohnya Pak, masih tetap berikhtiar dan belajar untuk lebih baik dalam menjemput jodoh. Jadi si responden ini menyampaikan isi hatinya bahwasanya status dia menjomblo atau belum mempunyai pasangan itu karena memang belum ketemu jodohnya. Jadi konteksnya kalau ini lebih ke jodoh. Tapi saya ingin mengapresiasi sih, karena dia tidak mau pacaran, tapi mau lebih fokus memperbaiki diri. Dan saya percaya dengan begitu insya Allah akan memberikan jodoh yang lebih baik dari yang diupayakan. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Responden kedua, yaitu kalau saya tidak mau korban perasaan Mas, dan saya memang kayaknya bener juga kali ya. Biasanya kita sering-sering memikirkan si doi atau orang yang kita fans, tapi belum tentu mereka memikirkan balik loh. Atau bahkan ya kita udah mengorbankan waktu kita untuk memikirkannya, namun ternyata kita diabaikan begitu saja karena mereka merasa bahwasanya kita masih belum siapa-siapanya gitu. Dan kadang kala juga pacaran itu ya, itu biasanya kan hanya sepintas gengsi kali ya, maksudnya oh ya biar enak mempunyai status pacar gitu, biar dikira laku atau bagaimana gitu ya. Itu seperti itu. Tapi
terlepas itu semua, ya kembali lagi ke masing-masing sih ya. Cuman tapi saya juga setuju kalau memang pacaran itu memang salah satunya bikin korban perasaan. Gitu ya. Lanjut responden ketiga, yaitu dia menyampaikan bebas mau berteman dengan siapapun, pada intinya sudah lelah disakiti terus, enjoy berbagi diri aja mas, gitu katanya. Jadi memang si responden 3 ini dia berarti kalau dilihat selama ini sudah mempunyai pacar ya, dan memutuskan untuk tidak pacaran lagi karena apa? Karena sudah lelah disakiti gitu ya. Dan enjoy berbagi diri, mungkin dia maksudnya ingin segera menikah kali ya. Memang sih saya juga setuju di sini bahwasanya kebebasan itu adalah kemerdekaan. Artinya kita itu sebenarnya nggak perlu risau untuk diatur oleh orang lain atau dibatasi oleh orang lain yang mungkin statusnya itu mungkin pacar kali ya. Padahal istilahnya kita kalau mau berpikir, orang tua kita yang mengasuh kita aja lebih ini ya, istilahnya lebih open gitu kan. Tapi ketika mempunyai pacar, kadangkala kita malah ruang gerak kita terbatas dan diminta kita untuk memikirkan si pacar itu juga. Kemudian apa ya istilahnya, ya waktu kita sebenarnya dibagi untuk si pacar juga itu, padahal kadang pacar nggak berkontribusi banyak buat kita, sedangkan kita yang sudah jelas orang-orang yang mempunyai kontribusi untuk hidup kita, tapi kita kadang mengabaikan begitu saja. Misalnya orang tua, ya kan, jelas mempunyai kontribusi buat kita. Seorang guru jelas mempunyai kontribusi untuk kualitas hidup kita. Namun kita malah kadang mengabaikan begitu saja karena merasa itu bukan suatu mungkin ya, merasa bahwa itu bukan suatu hal yang dibanggakan. Padahal harusnya bangga ya, punya guru, punya orang tua yang istilahnya yang care sama kita, seperti itu. Itu sih menurut saya. Jadi perbaiki aja mindset kita. Kemudian lanjut responden keempat. Nah, responden keempat ini yang menjawab, beliaunya sudah menikah dan sudah mempunyai 3 anak, dan berangkat dari pengalaman beliaunya. Dan selama ini saya juga memang salut dengan istilahnya apa ya, kehidupan beliau sih. Dan ini ternyata jawabannya juga sangat menginspirasi, perlu kita baca bersama. Saya termasuk yang beruntung tidak punya pacar dan mensyukuri kejombloan saya sampai akhirnya mendapatkan pasangan dan menikah. Itu menyampaikan dari pengalaman pribadinya beliau. Dan beliau berpendapat enaknya menjomblo yaitu merdeka, dengan kalimat yang istilahnya di bold, untuk ditekankan gitu ya. Dia juga ditambah tanda seru. Yes, merdeka, diulangi lagi. Artinya bahwasanya kemerdekaan dari status menjomblo itu tidak bisa diganggu gugat, sudah memang merdeka gitu loh. Kemudian kita bisa bebas berteman, bersahabat dengan siapa saja tanpa beban masa lalu dan komitmen masa depan. Ya, di sini beliaunya menyampaikan bahwasanya kita tidak punya beban masa lalu, jadi kita tidak merasakan istilahnya kenangan-kenangan yang suram atau kenangan gelap karena pacaran itu sendiri, seperti itu.
dan berkomitmen dengan masa depan. Artinya visioner, artinya beliaunya lebih memikirkan masa depan yang belum tentu jika pacarnya itu menentukan pacarnya itu belum tentu juga memikirkan masa depan kita gitu kan. Biasanya kan kalau pacaran itu memang ingin manisnya aja kan, maksudnya pacar saya kaya misalnya kayak gitu kan, pacar saya rupawan, cantik atau apa gitu ya. Itu kan biasanya hanya menikmati itu aja sesaat dan tidak memikirkan masa depannya. Misalnya ya dia mungkin sangat jarang sekali orang ketika berpacaran dia akan memikirkan resiko yang pasti bakal akan terjadi gitu kan. Misalnya kayak kondisi keekonomian pasangan itu belum tentu stabil, tapi nggak pernah terpikirkan sampai situ, kemungkinan besar juga ya. Kemudian perasaan seseorang itu kan naik turun, jadi kadang nggak memikirkan sejauh itu juga sih. Jadi dalam hal ini sebenarnya nasihat buat kita ya, buat berangkat dari pengalaman beliau. Oke, kemudian terus beliau menyampaikan hemat di ongkos. Ya, jelas ya, tidak perlu ada budget atau anggaran untuk apel malam minggu, nobar, atau mentraktir, dan berbagai ritual ala pacaran lainnya. Ya sih, memang ya, hal-hal yang disebutkan beliau itu seperti kita keluar budget, kita keluar anggaran untuk malam minggu, kemudian untuk nonton bareng, itu kan ya euforia pacaran ya memang di situ sih menurut saya juga, karena euforia atau selebrasi itunya kayaknya di situ. Jadi oh ya punya pacar ya, oh pantesan punya malam minggu keluar bareng, oh ya nonton bareng. Padahal sebenarnya hal semacam itu menurut saya juga bisa dilakukan. Artinya gini loh, bisa dilakukan dalam konteks yang lebih positif. Misalnya kita juga sebenarnya bisa juga keluar malam minggu, nonton bareng dengan temannya gitu ya, saling mentraktir atau saling mentraktir, itu juga hal yang positif sih sebenarnya menurut saya, untuk mentraktir temannya gitu ya. Namun ya itu istilahnya jadi lebih ke berbagi gitu ya. Kalau dengan temannya itu artinya tidak ada status yang mengikat untuk oh ya lo kan pacar gua, maksudnya cowoknya itu kan berarti harus yang bertanggung jawab gitu kan. Kalau pacaran seolah-olah kayak budget semuanya itu. Jadi kalau pacaran memang kayak wah ini pejantan beneran ini, jadi yang cowok harus yang nanggung biaya semua itu, yang cewek harus dandan se-oke mungkin untuk tidak memalukan si cowoknya itu. Kan itu jadi kayak dua hal yang saling pemborosan tapi tanpa tujuan yang pas kan. Menurut saya seperti itu sih. Itu seperti itu. Jadi kalau dilakukan dengan teman kan, misalnya ya sekalipun itu temannya lain jenis laki-laki dan perempuan gitu ya maksud saya, itu kalau statusnya teman ya siapa aja pantas gitu loh untuk mentraktir gitu loh. Karena mungkin si teman perempuan lagi punya uang banyak nih, lebihan ya, kemudian pantas aja, oh aku mau berbagi nih. Nah, itu kayaknya pantas juga sih. Kalaupun si laki-laki juga lebih pantas kayaknya, wajar ya. Biasanya kan kalau laki-laki lebih kesatria ya, maksudnya lebih jiwanya lebih istilahnya laki-laki itu lebih terlihat wibawanya dengan rasa peduli dan tanggung jawabnya itu seperti itu ya. Menarik sekali ini komentar beliau memang.
Nah ini sekarang beliau juga berpendapat nggak enaknya menjomblo ya, dikomentarin memang sih ya, atau dibully, dinyinyirin 11-12 ya. Dibully dan dinyinyirin tuh ya hampir sama lah ya. Memang sih jadi gini, kalau ngomong soal merdeka, kalau buat saya sih orangnya nggak pernah, istilahnya mungkin dulu saya juga pernah orang yang tipenya orang yang istilahnya selalu mendengar komentar orang lain ya. Artinya gini, perasaan saya naik turun juga berdasarkan komentar orang lain. Itu dulu saya. Tapi setelah semakin kesini, saya nggak perlu tuh mendengarkan komentar orang lain. Maksudnya dalam artian komentar itu yang akan membuat saya down atau akan membuat saya lebih bahagia, itu enggak. Saya kayaknya memang kita itu nggak perlu ngedengerin, maksudnya bahagianya kita itu nggak perlu berdasarkan komentar orang lain, seperti itu. Karena apa? Karena ya this is our life is a choice. Hidup itu adalah pilihan gitu loh. Kita mau milih melakukan ini, melakukan itu, selama itu baik, selama itu positif buat kita dan masa depan kita, nggak merugikan orang lain, why not? Iya kan? Kenapa tidak gitu loh? Kenapa kita harus tengok kanan kiri yang istilahnya butuh support untuk bahagianya kita? Nggak perlu tuh ya, karena kita ya udah, this is our life. Jadi tanggung jawab hidup kita adalah tanggung jawab kita gitu loh. Bahagianya kita ya tanggung jawab kita. Kita kan ya mungkin kalau ditarik di ilmu agama mungkin ini ya, artinya hidup kita itu untuk beribadah kepada Tuhan gitu loh, untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Jadi selama kita tidak merugikan, selama kita melakukan hal yang positif, terserah orang mau ngomong apa, terserah gitu. Kalau buat saya gitu ya, terserah. Yang paling penting aku nggak merugikan orang lain, dan yang paling penting aku mendapatkan ridhonya Allah. Yang paling penting aku mendapatkan sesuatu yang disenangi Allah, kayak gitu sih. Kalau saya lebih kayak gitu. Waduh, menarik sekali. Memang komentar beliau sangat-sangat berbobot sih. Oh ya, perlu dibedakan nih. Nah, ini ilmu juga sih. Oh ya, ini perlu dibedakan apa itu pacaran dan ta'aruf. Itu dua konsep yang tidak sama. Nah, yang sering ngomong nih ya, buat kita yang sering ngomong itu, saya pacaran dulu karena mau ta'aruf. Itu ternyata emang beda ya. Coba lanjut baca komentar beliau. Ta'arufan bukan pacaran Islami. Ya, sekali lagi saya bacakan dengan pelan dan tegas bahwasanya ta'arufan bukan pacaran Islami. Itu berbeda. Kalau ta'arufan itu proses perkenalan menuju pernikahan tanpa diembel-embeli ritual pacaran. Nah, saya amat sangat setuju sih di sini. Karena ya sebenarnya berangkat dari pengalaman saya juga sih sebenarnya. Artinya gini, memang ketika kita mau ta'aruf itu sudah mempunyai niat untuk menikahinya gitu loh, bukan untuk uji coba atau istilahnya coba-coba gitu ya. Istilahnya oke, saya mau jalan sama dia dulu lah, tapi kita tuh belum punya niat. Itu kayaknya salah sih, soalnya akan bakal melukai ya si calon lah gitu ya. Maksudnya bahkan ta'aruf saja setahu saya juga ada prosedur yang diatur oleh agama loh, oleh Islam ya. Jadi untuk ada komunikasi atau hubungan yang baik kepada si calon maupun kepada orang tuanya si calon. Itu seperti itu. Jadi sangat memanusiakan manusia kan. Jadi yang melahirkan atau orang tuanya dihormati, yang si calonnya atau mungkin bisa dibilang istrinya kali ya, itu juga bisa
tidak terzolimi atau tidak tersakiti seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong sebenarnya apakah boleh ya kalau misalkan perempuan itu melamar duluan? Setahu saya boleh, ya, setahu saya boleh. Dan itu saya dapatkan dari guru ngaji saya sih. Saya rasa itu benar. Jadi kalaupun kalian bagi perempuan yang istilahnya menyukai seseorang laki-laki, mungkin juga bisa diikhtiarkan dengan menyampaikan itu kepada keluarganya atau melalui pelantaran gurunya atau siapa, itu bisa juga sih. Jadi seperti itu. Memang yang lebih kelaku di negara kita atau budaya lokal kita itu sering-sering nunggu dilamar dulu oleh laki-lakinya gitu. Tapi kata guru saya nggak harus seperti itu. Ya, menarik kan? Jadi sekarang coba kita kalau pacaran, pendapat beliau yaitu kalau pacaran itu belum tentu ada visi menikah. Bener kan yang tadi saya sampaikan di akhirnya. Jadi bisa cuma untuk senang-senang, gengsi sosial, kompetisi. Oh iya, kompetisi gitu ya. Misalnya, wah, siapa tuh yang bakal mendapatkan, siapa yang misalnya dikatakan hebat kalau cowok itu bisa mendapatkan gadis desa, bunga desa gitu misalnya. Padahal sangat sulit gitu kan. Itu kan kompetisi, itu nggak pas sih. Pelampiasan nafsu ini sangat-sangat kejam ya. Maksudnya artinya pacaran hanya ingin merusak karena melampiaskan nafsu. Ya mungkin yang dibujui istilahnya yang dibujuk rayu si perempuannya, biasanya korbannya perempuannya ya, itu mungkin diajak ke mall atau ke bioskop atau kemana, yang pada ujung-ujungnya itu menarik si perempuan itu untuk takluk sama laki-lakinya itu, untuk menuruti hawa nafsu daripada laki-lakinya itu. Nah itu menurut saya itu amat sangat kejam dan menjijikkan ya. Atau yang lain, menurut beliau dengan pacaran itu mungkin sekedar biar hati nggak merasa sendirian. Nah memang sih pentingnya kita belajar ilmu agama kali ya, atau ilmu rohani ya. Itu memang hati itu memang harus diisi. Nah isi hati itu ya mencerminkan diri kita, seseorang itu sih. Jadi hati itu kan dasarnya manusia, dia akan baik atau buruk itu kan ya dari hati itu. Memang harus diisi sih. Cuman ngomong-ngomong soal isi hati, atau kalau saya lebih mengartikannya ketenangan ya, ketenangan hati itu bisa diisi kita dengan berlaku atau bergaul atau bertindak, mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau tidak salah, itu ada juga janji Allah bahwasanya jika kita ingin tenang, merasa tenang, kita maka mengingatlah kepada Allah atau berzikir kepada Allah, maka hati kita itu akan tenang. Tapi dengan zikir yang pas loh ya. Artinya gini, misalnya ya kita selama ini memang udah sholat, apalagi, namun hatinya itu masih belum tenang ya, karena mungkin cara kita berzikir, cara kita sholat itu kan juga mengandung zikir ya, kita ingat kepada Allah gitu kan, dengan segala kebaikannya Allah gitu kan. Mungkin itu kita belum pas. Jadi ya namanya sholat, belajar sholat itu kan kayaknya proses yang tiada henti kan, karena memang wajib dilakukan sampai kita dalam keadaan sakit pun masih kita diwajibkan gitu loh. Maksudnya artinya sebenarnya itu keuntungan buat kita gitu loh, karena apa? Karena dengan kita berzikir kepada Allah,
itu kan akan menenangkan hati kita, seperti itu. Dan ketenangan itu sebenarnya sejatinya adalah keinginan dari semua manusia, seperti itu. Ya, menarik sekali. Oke, kayaknya kita lanjut ke responden yang berikutnya. Responden 5 ini beliaunya juga sudah menikah sih. Tapi beliaunya rupanya pernah merasakan istilahnya dunia pacaran, meskipun mungkin nggak nemen kali ya. Beliau menyamakan cinta bertepuk sebelah tangan pernah, tapi akhirnya terbalas gitu kan. Artinya nggak tahu nih, maksudnya mungkin iya ya, dia pernah merasakan pacaran dan statusnya itu bertepuk sebelah tangan. Saya sendiri nggak tahu maksudnya gimana bertepuk sebelah tangan itu, gimana sih? Komen ya, coba di bawah. Maksudnya cinta bertepuk sebelah tangan itu bagaimana? Aku nggak ngerti. Tapi akhirnya terbalas. What do you mean by that? I don't know. Tapi memang nggak jodoh ya. Akhirnya nggak jodoh ya. Malah itu kayaknya yang terbaik ya. Artinya mungkin ada seseorang lain datang meskipun dia itu sedang senang-senangnya berpacaran gitu kali ya. Tapi ternyata ada orang pihak ketiga kali ya. Tapi akhirnya nggak jodoh. Kalau jodoh, mungkin bisa jadi setiap hari mengungkit-ngungkit masa-masa pacarannya itu ya. Dan ini yang di highlight oleh beliau, yaitu alhamdulillah yang menjadi jodoh malah sama sekali SMA itu sama sekali nggak pacaran dan awalnya nggak kenal. Nah tuh kan, jadi memang kalau jodoh mah insya Allah nggak kemana ya. Jadi artinya kita tuh nggak perlu risau sih sebenarnya. Maksudnya risau itu artinya kita nggak perlu memikirkan sesuatu yang itu juga sudah kodratnya Gusti Allah gitu loh. Yang kita nggak usah terlalu memikirkan yang terlalu dalam gitu loh. Karena memang oh ya, jodoh itu sudah ditentukan. Jadi pantaskan aja gitu ya diri kita gitu kali ya. Dan aku percaya, ini juga highlight beliau, aku percaya kalau memang jodoh itu nggak harus pacaran. Bener banget, karena kalau memang jodoh itu tidak harus pacaran gitu ya. Bener sih. Oke. Responden keempat yaitu teman saya sih ini. Teman saya dianya belum menikah. Dianya punya usaha. Jadi komentarnya, waktunya jadi produktif, bebas beraktivitas apa saja yang mau dikerjakan. Semangat tumbuh dari diri sendiri bukan karena adanya orang lain. Bener banget, karena memang waktunya tidak dibagi-bagi. Setuju. Tidak dibagi-bagi dengan orang yang belum layaknya kita bagikan kali ya, seperti itu. Semangat tumbuh dari diri sendiri bukan karena adanya orang lain. Ya sih, ya tadi yang saya sampaikan, udah kita itu tumbuh lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena hidup kita itu bukan hidupnya orang lain. Gak usah perlu mengomentari orang lain, seperti itu. Jadi nggak usah perlu mengomentari orang lain, ngejudge bahkan nggak perlulah ya. Tapi kalau mengingatkan kebaikan itu boleh, menurut saya boleh, tapi juga harus dengan cara yang baik loh. Jangan asal aja radikal, nggak boleh ya. Dia menyampaikan lebih baik ta'arufan daripada pacaran, banyak mudaratnya ya kan Pak Ustadz gitu. Dia iseng manggil saya Ustadz karena mungkin status saya terlalu ini ya, ke Arab-Araban ke agama-agamaan kali ya. Tapi buat saya kalau ada sesuatu yang baik, kenapa enggak kita sampaikan ya, dan kita bahas bersama ya kan. Oh ya, teman saya ini
ini dia sebenarnya pembelaan diri sih, lebih baik ta'arufan, karena memang dia saat ini lagi berusaha ingin mendapatkan bidadari dunia akhiratnya. Ya gitu ya. Oh ya, sekedar informasi, dia teman saya, sekali lagi umurnya mungkin kisaran 27 gitu sih, sudah mempunyai usaha sendiri. Jadi mungkin ada wanita yang mereview video ini, bisa komen tuh ya ke saya atau ke admin itu ya, komen nanti bisa kami bantu insyaallah. Kalau memang itu adalah jodoh kalian, insyaallah dimudahkan. Ya. Oke, lanjut ke responden ke-7. Merdeka, satu kata yang ditekankan, dan beliaunya mengirim emoticon ketawa juga, karena sebenarnya beliau itu adalah teman saya. Beliau adalah seorang ustadz baru di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan, Jombang. Kemudian beliau itu umurnya itu masih 20 tahun, tapi beliau itu hafid penghafal Al-Quran. Memang sejak beliau SMA itu sudah menghafal. Kemudian setelah SMA beliau tidak kuliah, namun lanjut ke Pondok Pesantren Al-Quran untuk menghafalkan. Nah, sudah selesai, kemudian beliau dapat kesempatan untuk menjadi seorang pembina atau seorang ustadz di Pondok Pesantren Darul Ulum itu ya. Kemarin sempat curhat sih beliau itu sama saya tentang nikah muda dan pacaran. Oh ya, kebetulan sekedar perlu saya informasikan, saya juga termasuk orang yang nikah muda. Jadi mungkin beliau itu, saya waktu itu saya lamaran 23, umur 23 itu saya sudah izin untuk menikah kepada orang tua, seperti itu. Jadi beliau curhat sama saya mungkin karena juga melihat saya yang masih muda namun sudah berkeluarga, seperti itu ya. Oh ya, beliau itu mengaku selama ini itu tidak pernah pacaran. Iya, bahkan pun, tapi beliau juga menyampaikan bahwasanya enjoy dengan statusnya tidak pacaran itu, karena katanya selama sekolah itu juga aktif sih, jadi di OSIS kayak gitu, jadi nggak sempet mikirin pacaran, seperti itu. Jadi kalau ketemu maksudnya berteman dengan lawan jenis pun juga istilahnya ya biasa aja gitu. Maksudnya artinya ya sewajarnya ya gitu. Maksudnya dengan dalam organisasi gitu. Namun tidak mengarah ke pacaran gitu. Nah, ini nih yang menarik itu, di sisi lain beliau itu juga menyampaikan kepada saya, tapi saya itu takut. Jadi si ustadznya itu takut kalau nanti sampai umur tua pun tidak tertarik untuk menikah, seperti itu, karena selama ini tidak pernah punya pengalaman istilahnya pacaran kayak gitu. Ketakutan beliau itu sebenarnya dimulai atau melihat dari pamannya itu, omnya itu ya, ada satu omnya yang sekarang tuh umurnya sekitar 31, 2 atau ya lupa, 30-an lah gitu ya. Itu diminta menikah, masih belum mau sama neneknya si ustadz ini, seperti itu. Jadi si ustadz ini juga menyampaikan ke saya, apa iya ya kalau besok saya juga khawatirnya saya kayak paman saya ya, kayak gitu sih. Tapi menurut saya sih enggak ya, maksudnya gini loh, kalau kita itu sudah siap menikah, artinya dengan niatan yang kuat gitu ya, dengan niatan dan tujuan yang kuat, yang baik, yang kuat,
insya Allah semuanya itu akan mudah sih dilalui karena kita selalu ingat tujuan, karena kita selalu ingat niat, bahwasanya tujuan baik, niat baik itu butuh proses, dan proses itu layaknya proses itu tidak selalu manis, tidak selalu istilahnya berjalan dengan mulus, seperti itu sih. Jadi ketakutan itu bisa dihilangkan dengan kuatnya niat atau harapan baik kita, seperti itu motivasi saya, seperti itu sih. Kemudian apa ya advice yang perlu saya sampaikan juga, oh ya, kalau susah senang itu pasti ada, sekalipun kalian nggak menikah ya, sekalipun kalian memilih untuk tidak menikah terlebih dahulu atau tidak atau menjomblo gitu ya, itu tetap pasti ada susah senangnya kan. Nah, di dunia pernikahan pun juga seperti itu, pasti itu kayaknya itu sudah hukum alam, sudah mutlak ya, susah senang itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita mensikapinya aja sih, untuk berproses lebih baik atau kita untuk apa istilahnya mengeluh, atau kita untuk terus belajar, itu tergantung sikap kita sih, seperti itu. Oh ya, mungkin saya tertarik juga ingin menyampaikan kemerdekaan kemerdekaan pasca menikah ya. Jadi subhanallah walhamdulillah ya, masya Allah ya. Jadi kejutan atau surprise setelah menikah itu banyak sekali, dan artinya gini loh, kita itu yang selama ini mungkin nggak pernah terpikir, dan mungkin kita kalaupun terpikir kayaknya kita nggak bisa, ataupun yang apa ya istilahnya, yang aduh gimana nanti kalau sampai terjadi begini begitu gitu kan. Itu ternyata kalau kita yakin kepada Allah ya, kepada yang maha memberi gitu ya, dengan menikah untuk beribadah kepadanya ya, dan juga itu ada saja beneran rezeki itu ya. Jadi mungkin ya, saya juga dulu mungkin nggak pernah kepikiran punya rumah, maksudnya kayak saya itu sebelum nikah itu kan ada ya tipe orang yang aku punya rumah dulu lah sebelum saya menikah. Tapi kalau saya tuh dulu tuh udah aku pengen nikah dulu aja gitu loh. Jadi kehidupan setelah menikah itu gini loh, kita punya kalau saya di otak saya itu gini, kita punya Allah yang menciptakan kita. Allah juga menciptakan makhluk lain kan, kayak misalnya burung atau apa, iya kan, misalnya burung gitu ya. Itu juga Allah kan mencukupi kesemuanya itu kan, nggak membiarkan gitu loh, kayak nggak membiarkan burung itu kelaparan misalnya gitu kan ya. Tapi Allah juga melengkapi kebutuhan dari makhluk itu gitu loh. Oh ya, burung itu mampu membuat sarang burungnya gitu kan. Nah, aku sih kepercayaannya seperti itu. Maksudnya kenapa kita nggak percaya kepada Allah gitu loh, yang menciptakan kita sebagai makhluk, dan Allah juga menciptakan makhluk lain juga dengan penuh pertanggungjawabannya gitu loh. Apalagi kita yang udah dibekali otak, maksudnya itu pikiran yang sehat gitu kan. Itu kenapa kita nggak ditata pikiran kita dan hati kita kayak gitu. Jadi alhamdulillah kayak rumah gitu, saya setelah lamaran gitu tiba-tiba ada jalan aja untuk dapat rumah gitu. Itu ya sih. Kemudian selebihnya itu juga kayak misalnya gini, saya kerja sebelum nikah itu gajinya dengan sekian gitu kan, kayaknya terus kepikiran, oh iya ya kalau misalkan nikah
nanti kalau dibagi dua, maksudnya dibagi untuk kehidupan berdua gitu ya, itu istilahnya kurang gitu, misalnya pikirannya kurang gitu ya, tapi ternyata enggak, maksudnya ternyata enggak, gini, Allah memberikan pintu yang lain untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi tiba-tiba saya alhamdulillah diberikan kesempatan, kemampuan untuk membangun bisnis kecil-kecilan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi yang dibantu oleh istri saya, dan juga alhamdulillah bahkan ada rewang atau tenaga atau tim produksi sih. Seperti itu. Jadi itu seiring berjalannya waktu Allah kasih kok, Allah kasih yang apa yang kita butuhkan ya. Kalau yang bukan yang kita inginkan, kalau yang kita inginkan kan kayaknya banyak ya, terlalu banyak nafsunya, terlalu banyak keinginannya, tapi yang kita butuhkan insya Allah Allah pasti kasih. Oke, menarik sekali. Aduh, satu komen tapi emang menarik sekali sih. Soalnya aku kemarin udah dicurhati langsung sama beliaunya. Oke. Kemudian ini apa ya? Oh iya ya. Ini adalah lanjutan dari responden 4 yang tadi ya, yang pembahasannya panjang banget dari beliau, seorang guru sih sebenarnya, guru saya juga, yang sangat menginspirasi. Ini lanjutannya ya. Ini merupakan wawasan sekaligus nasihat dan juga langsung menyampaikan poinnya. Bahwasanya pacaran itu tidak perlu, mending persahabatan saja. Nggak masalah sih bersahabat sama lain jenis asal tahu batas aja. Atau kalau memang sedang diuji dengan jatuh cinta, tetap bisa dijaga tanpa harus pacaran kok, dengan perhatian dan doa. Maksudnya perhatian ya itu ya, cukup istilahnya berbagi, tapi kita nggak usah mengikat dengan status pacaran, tidak usah mengikatnya, karena nanti kalau kita mengikatnya, ngomong kamu saya jadikan pacar aku ya kayak gitu, dan nanti kayak jadinya seolah-olah kamu membatasi diri kamu untuk kamu siap untuk membandani, apa ya membandani, what is it in bahasa membiayai pacar kamu itu. Jadi udah biarkan aja ngalir gitu aja, dan jangan lupa doa. Bagi teman-teman muslim, perlu diketahui adalah kekuatan kita sebagai seorang muslim adalah doa. Nah, sekaligus doa itu juga luar biasa buat kita ya. Artinya gini, artinya kita loh diberikan kesempatan mau minta apa saja sama Allah, boleh, dan Allah insya Allah dengan janji Allah akan mengabulkannya ya. Seperti itu kan, enak banget kan jadi manusia, enak banget kan jadi hambanya Allah gitu kan. Tinggal kita menikmati aja gitu loh, tinggal kita menikmati aja ya. Lanjut beliau, yaitu kecuali kalau memang dah masanya dilamar, maksudnya masanya dilamar, bentar ya kudu segera sebelum ditikung pejuang cinta. Maksudnya gini, mungkin kalau gini ya, maksudnya gini, waktunya dilamar, saya memahaminya, mungkin si perempuan itu mungkin sudah berumur, dan kemungkinan besar si perempuan itu udah banyak yang menanyakan, atau bakal banyak yang menanyakan dengan sudah pantasnya umur si perempuan untuk menikah, itu seperti itu. Atau juga bisa, setahu saya juga kalau hukum menikah itu juga bisa menjadi wajib ya. Kalau kita istilahnya terlalu bronto, what is it bronto in bahasa or in English then? So much love gitu ya. Maksudnya kita itu bener-bener, waduh, senengnya itu sudah nggak terkontrol lah. Mungkin dengan nafsu yang begitu sangat membara atau bagaimana ya, pokoknya sudah nggak terkontrol, itu malah nanti jadi kejatuhan, wajib untuk menikah gitu kan.
itu seperti itu mungkin kalau dari sisi seorang laki-lakinya, sehingga ya harus saran beliau segera gitu. Itu sih bener banget gitu ya. Lanjut, responden ke-8 itu juga sebenarnya teman saya. Oh ya, beliaunya adalah perempuan. Beliaunya tertawa karena beliaunya itu pernah pacaran ya. Tapi di PHP ketika pacarannya di masa kuliah, akhirnya setelah jadi korban PHP dari status pacarannya beliau di masa kuliah, makanya beliau nggak mau lagi yang namanya akrab-akraban yang berbau perasaan, atau istilahnya frontalnya ya pacaran itu ya, to the pointnya. Kemudian enaknya ini, maksudnya enaknya ketika ini ya nggak pacaran ya, itu lebih produktif sama masa-masa sisa kuliah. Jadi ada manfaatnya sih, beliau ngambil manfaatnya setelah di PHP tapi alhamdulillah lebih mindful, berhati-hati gitu ya. Kalau mengerjakan apa-apa lebih punya banyak waktu untuk keluarga, passion, dan pekerjaan. Nah, beliaunya sekarang itu sudah bekerja, meskipun sekarang katanya sudah kerja oke, memang sih beliaunya karirnya saya lihat bagus. Dan usianya pas untuk menikah, iya sih, setahu saya usia beliau saat ini berarti kisaran 25 ya. 24 25 kali ya. Gitu ya. Karena beliaunya adik kelas saya sih sebenarnya. Cuman saya juga belajar banyak dari beliaunya. Tapi saya memilih bukan pacaran lagi. Benar nggak? Ya benar. Ya itu, that's your choice. Niatnya nyari jodoh aja sambil menjalani ketentuannya, mengabdi di pekerjaan serta menjalani peran sebagai peran mungkin sebagai guru itu ya, sebaik-baiknya anak perempuan yang masih ikut orang tuanya. Benar sih, kan banyak tuh cerita orang yang menyesali usianya karena nggak deket sama orang tua, sibuk sama yang bukan semestinya menjadi kesibukan, malah mudorot. Lebih baik sendiri dulu dalam ketaatan. Benar juga sih. Jadi mungkin saya tertekan untuk membahas ini ya, apa menyesali usianya karena nggak dekat sama orang tua. Beliaunya kan perempuan. Iya sih, memang kalau nanti beliaunya sudah nikah, itu kan kalau perempuan kan nanti sudah uh, fokusnya ke, biasanya fokusnya udah lebih ke suami, dan memang begitu kan, ke suami dan anak-anaknya atau keluarga itu. Jadi kadang terabaikan, padahal ya sebenarnya nggak boleh mengabaikan atau nggak boleh terabaikan orang tua itu ya. Tapi ya kebanyakan memang banyak juga sih seperti itu. Jadi saran saya nih ya buat teman-teman, memang kalau yang perempuan kayaknya sekarang lebih banyak ini aja, belajar banyak hal dari membantu ibunya di rumah gitu loh, untuk kesibukan yang misalnya hatinya kosong gitu ya, udah diisi hatinya itu dengan taat, istilahnya dengan dekat sama ibunya, curhat-curhat dengan ibunya gitu ya. Itu kayaknya lebih asik sih menurut saya. Ya, mungkin ada juga yang ibunya itu nggak terlalu open. Istilahnya eh, istilahnya diajak curhat itu nggak begitu nyambung. Kan ada yang tipenya seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya tergantung kitanya sih, tergantung kitanya bagaimana kita itu ingin dekat sama orang tua itu bagaimana gitu sih. Nanti kalau kita udah tahu tipenya atau stylenya, kita akan menyesuaikan. Ya itu tadi ya, menurut saya bisa
menyesuaikan nanti kalau kita dekat dengan orang tua, maksudnya karakter beliaunya itu bagaimana, sehingga kita itu bisa apa yang perlu disampaikan ke orang tua, apa yang tidak, apa yang bisa dicurhatkan dan apa yang tidak gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah lebih asik seperti itu. Oke, lanjut ke responden. Oh, lanjutan responden satu. Ini bocoran sih. Tadi sebenarnya beliaunya itu meminta bantuan ingin carikan jodoh beliau gitu ya. Beliau itu dulu pernah mengikuti kelas saya semasa kuliah. Itu seperti itu. Ini bocoran aja sih sebenarnya, bocoran tentang background pendidikan beliau beserta perjuangan selama ini. Ya insya Allah murni, beliau tidak pacaran dengan niat baiknya. Sekali lagi ya, bagi muslim laki-laki bisa merapat. Insya Allah siap bantu menghubungkan. Jadi komen aja ya. Nanti kalau ada kalian yang ingin menikah laki-laki ya, bisa menghubungi saya. Nanti di komen bawah, nanti insya Allah akan saya hubungkan dengan orangnya ini. Dia juga guru sih saat ini di SDIT itu. Oke, lanjut ke responden ke-9. Ini juga, ini yang komen adalah seseorang yang baru saja menikah, dan ini kemarin sempat menyampaikan juga, kemarin pas saya datang ke pernikahan beliaunya menyampaikan juga bahwasanya beliaunya itu pernah sih, istilahnya apa ya, kalau menunggu. Jadi beliau itu pernah melamar seseorang, namun diminta untuk menunggu karena seseorang tersebut itu harus menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Setahu saya gitu. Namun ternyata tidak jadi karena sudah dilamar oleh orang lain. Aduh, tapi ini ngomong beliau dulu ya. Tapi beliaunya ini kok baru aja kemarin itu menikah ya, kemarin Jumat itu menikah, dan beliau juga, istrinya juga hafidhah juga, masya Allah. Jadi ini sebenarnya pesan dan nasihat buat kita ya. Lawong yang sudah lamaran aja masih bisa ditikung atau diwirit, apalagi yang masih pacaran gitu kan. Beliau juga mengutip quote-nya, dawuhnya Gusmus, apa yang sudah digariskan untukmu tak akan lari darimu. Nah itu soal takdir. Jadi kita tidak perlu risau dengan jodoh kita. Yang paling penting itu kita selalu berbuat baik gitu ya. Saya gitu sih, supaya kita selalu menikmati hidup kita. Oke, terima kasih tanggapannya. Selanjutnya yaitu responden pikirnya aku wis paham, mergo pacaran tahunan durung iso dinggo patokan, sabar nggih. Seperti itu. Jadi artinya dia itu dalam bahasa Indonesia bahwasanya menyampaikan bahwa pacaran yang bertahun-tahun itu belum tentu dia sampai tunangan atau sampai menikah, seperti itu. Dan kalau saya sih lebih ke ini ya, lebih terharu atau ada pesan khusus bahwasanya dengan beliau mengirimkan gambar ini kita bisa ambil hikmahnya. Ternyata dunia digital itu begitu mengerikan ya, karena apa? Karena bisa di retract atau ditarik kembali foto yang pernah kita upload atau media apapun itu ya, kenangan masa lalu kita ya. Kalau baik keuntungan, tapi kalau misalkan coba kasusnya seperti ini misalnya, foto dengan pacarnya terus di retract sama orang lain untuk menghancurkan hubungan keluarga yang sudah menikah, gimana coba
Iya kan, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya, semoga tidak terjadi pada kita. Jadi pesan saya mari berbijaksanalah. Jadi pesan saya mari berbijaksanalah bersosial media, sehingga semoga kita ditutupi dari segala aib buruk baik di sosial media maupun di dunia nyata, seperti itu ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti review atau ulas pesan WhatsApp dan status WhatsApp dalam program buka wawasan melalui pesan WhatsApp atau story WhatsApp. Terima kasih telah bergabung dan mampir di channel LKS Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika Anda tahu bahwa ini ada manfaatnya. Jadi manfaat